Oke, Pak Roy ya. Ya. Pak, ini kan Barreskrim udah menyatakan asli ya, Ya. Pak Jokowi dan udah nunjukin buktinya gitu. Nah, apakah Bapak masih nggak percaya nih, masih ragu nih sama aslinya? Ya gini ya, sebenarnya saya memang kalau ada orang yang mengatakan, oh saya nggak punya legal standing, memang saya bukan pelapor di Barreskrim. Ya gitu, yang melapor adalah TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Tapi saya sempat diminta untuk nanti jadi ahlinya kalau itu diajukan. Nah inilah kemudian keterkaitannya. Jadi apa yang dilakukan kemarin oleh Barreskrim pada tanggal 22 Mei kemarin itu tidak proper sama sekali. Saya sangat menyayangkannya. Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia melakukan hal yang malah bisa ditertawakan oleh masyarakat. Kenapa saya bilang tertawakan? Ini wujud cinta saya kepada Barreskrim ya. Ketika mereka meneliti sebuah alat bukti, itu harus benar-benar diteliti. Jangan kemudian hanya melakukan narasi terhadap hasil. Contohnya gini, mereka katanya sudah memeriksa ijazah. Singkat kata aja orang akan berkata, mana yang diperiksa? Nggak ada yang ditampilkan. Konon ada, oh itu waktu Wahyudi adanya Rian yang menyerahkan itu ada fotonya. Lah kalau cuma foto kayak gitu itu bukan foto yang bisa diidentifikasi karena fotonya di samping, miring, kemudian nggak jelas. Foto yang ditunjukkan malah foto fotokopi. Ya, foto ijazah berupa fotokopian yang ada di belakang layar lebar. Sedihnya saya lagi itu fotokopi kualitasnya jelek banget gitu ya. Carilah fotokopi yang bagus lah di Jakarta ya, yang di daerah Sabang sana itu ada atau daerah apa banyak lagi tuh. Ini fotokopi yang udah jelek, terlipat lagi masternya. Jadi kan itu kan nggak, apakah itu yang diperiksa? Ini kan orang membuat bertanya-tanya, jangan-jangan itu yang diperiksa ya. Oh, kemudian dikatakan sudah melakukan uji pembanding dengan yang ijazah yang lain, sehingga tercipta kata identik. Identik itu bukan otentik. Ini penting banget ya. Dalam ilmu pengetahuan, dalam penelitian lain, naskah yang otentik itu adalah naskah yang asli. Ya, misalnya kita ke museum perjuangan gitu ya, kemudian atau museum perumusan naskah proklamasi. Di sana pun mungkin orang mengatakan ini loh kopi naskah yang otentik dari proklamasi. Tapi naskah yang otentik sebenarnya ada di mana? Ya kan? Mungkin itu identik, tapi bukan otentik. Sama persis belum tentu asli. Iya, apalagi sampel perbandingnya. Kalau kita pernah kuliah atau kita pernah melakukan penelitian, itu akan ngerti. Samplingnya itu harus diuji dulu. Ya, misalnya dia pakai random sampling, harus random, nggak boleh samplingnya dipilih. Nah ini kalau 3 itu ternyata adalah gerombolannya orang-orang yang selama ini sudah membela mati-matian ya, malah mereka komisaris-komisaris yang sudah dapat jabatan ya dari rezim terdahulu, ya repot. Itu nggak objektif, bisa jadi itu memang dicetak pada saat mereka semua bersamaan untuk sama-sama mencetak supaya ini dianggap identik. Itu. Dan kemudian kalau itu dikatakan penelitiannya sudah meliputi jenis kertasnya. Come on ya. Dulu pun sebelum itu saya sudah menduga. Sekali lagi, ada tayangan-tayangannya termasuk di Kompas ya. Saya sudah waktu itu memprediksikan jangan-jangan nanti memang hasilnya akan sudah diumumkan dan kekatakan identik gitu ya gitu. Tapi atau asli gitu. Tapi nggak pernah ada buktinya. Benar kan? Jadi nggak pernah ada tampilannya, dan itu pun sudah saya katakan minimal harus ada jenis kertas, tinta. Diulangi tapi nggak ada isinya. Kayak misalnya saya dulu banyak harus tidak ada 5 jenis atau 6 jenis tinta, ya, tinta tulisan ijazah, tinta tanda tangan, tinta nama, tinta cap dan lain sebagainya. Itu hanya diulangi aja. Harusnya disampaikan jenis tintanya adalah marker apa, mereknya apa, buatan tahun berapa, ketebalan sangat spesifik. Kalau saya sering mengumumkan kalau kita atau sering menyampaikan kalau kita periksa kesehatan, kita tidak mau dong terima udah bayar mahal periksa kesehatan, tahu-tahu hanya Anda sehat atau Anda sakit. Anda sakit jiwa gitu. Kan kita nggak mau gitu loh. Atau Anda sakit gula. Nah kalau sakit gula kan harus jelas gula darah kita berapa ya, teman, dan dikasih misalnya normal di bawah 160, di atas itu tidak normal, gula darah sebelum makan berapa, gula darah sudah makan berapa, kemudian ada lagi pemeriksaan kolesterol dan lain sebagainya. Itu namanya hasil. Kalau kemarin namanya bukan hasil, itu parameter, apalagi prosedurnya tidak benar ya, tidak sesuai urutan. Prosedur yang benar, pendumas atau orang yang melakukan pelaporan terhadap pengaduan masyarakat itu dipanggil. Karena kan yang minta diperiksa dia. Ibaratnya kita minta kepada seseorang, tolong deh teliti itu. Tiba-tiba yang meneliti lakukan jalan sendiri, bla 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 bla, ketemu siapa kita juga ngerti, tahu-tahu laporan itu nggak benar Pak. Anda ketemu siapa gitu kan? Ini akal logis kita, akal sehat kita dipermainkan kemarin itu. Belum lagi ternyata dengar keterangan yang ada pada yang dimuat di berbagai media termasuk Kompas. Kemudian sudah diperiksa kok skripsinya terbukti
dengan alat cetak hand press gitu kan gitu. Cara pengujiannya gimana? Diraba. Jadi setelah dirasakan itu ada cekungan. Come on ya, sekali lagi, markas besar Kepolisian Republik Indonesia memiliki alat ya uji yang sangat baik. Masa pakai perasaan sih gitu? Jadi dirasakan itu ada cekungan. Bukan gitu caranya ngetes kertas, bukan gitu caranya ngetes tinta. Apalagi selama ini kan dikatakan, oh Roy Suryo salah, Rismond salah, karena dia meneliti secara digital forensik. Padahal barangnya itu analog. Barangnya itu adalah, saya kasih ilustrasi ya. Dulu memang semua itu sebagai analog. Ibaratnya ibu-ibu. Dulu kalau memeriksa kandungan, ya diperiksa analog pakai stetoskop untuk bayi itu didengarkan. Oh ini bayinya sehat bu. Ini. Sekarang pakai USG dong, pakai ultrasonografi dan perkembangan zaman. USG itu bukan hanya 2D, 4D. Jadi bisa kelihatan bentuk bayinya. Malah kadang-kadang dokter SPOG-nya, ya spesialis obstetrik endometrinya, bercanda bu, bayinya ketawa tuh. Mau salam nggak kepada bayinya? Padahal itu animasi. Itu hanya hasil dari scanner ultrasonografi tampilkan secara 3D, secara 4D. Ini adalah teknologi, ini digital. Kayak apa sidik jari. Sidik jari kita tuh analog, tapi kalau diperiksa, kemudian ada ilmu namanya daktiloskopi, ilmu itu akan mengusul ilmu sidik jari. Sekarang meriksanya gampang karena digital. Nah, kemarin yang ditampilkan itu digital juga di belakang. Bahkan fotokopi yang nggak jelas terlipat lagi. Aduh, sedih aku. Itu loh, benar-benar saya sedih ya. Harusnya kan ijazah yang asli tampilkan itu. Karena harusnya asli itu lah itu. Harusnya ini asli. Oke. Ya. Tapi gimana pendapat Pak Roy sendiri soal kepolisian ikut turun tangan gitu membuktikan keaslian. Padahal caranya juga salah seperti yang tadi bilang kan. Kalau kepolisian memang diminta. Betul. Bahwa yang namanya Bareskrim, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri itu punya satu unit namanya Puslapfor, Pusat Laboratorium Forensik. Itu pun kalau secara prosedur harusnya Puslapfor itu baru bergerak kalau sudah sampai ke level penyidikan, bukan penyelidikan. Jadi kasus ini kan masih dumas, pengaduan masyarakat naik ke penyelidikan, baru ngumpulin sampel-sampel, baru ketika kemudian sampel-sampel itu atau alat-alat bukti, calon alat bukti itu kemudian diteliti, disitulah masuknya Pusat Laboratorium Forensik. Itu naik ke penyidikan dulu, penyidikan loh ya. Nah, dengan ada penyidikan, statusnya naik, ada gelar perkara namanya proses. Gelar perkara itu diundang semuanya. Terlapor diundang, pelapor diundang. Dan kalau bisa itu terbuka karena ini masalah nasional loh ya. Semua orang peduli dengan ini, ya. Diundang, kemudian dipaparkan. Ada ahli dari pihak yang terlapor, berhak Pak Jokowi mengajukan karena yang dilaporkan kan Pak Jokowi dengan ijazahnya. Berhak mengajukan ahli. Para pelapor juga berhak mengajukan ahli. Disitulah yang namanya benar-benar komprehensif, tampil, rakyat bisa menilai. Saya yakin teman-teman semua, kalau itu yang dilakukan, selesai persoalan. Transparan, rakyat, oh iya ya, berarti RS mungkin salah gitu ya, gitu. Karena apa? Yang ini malah makin membuat kami ini mendapatkan dukungan moral gitu. Ya loh mas, itu kemarin nggak ditunjukin, cuma ditunjukin fotokopi aja lipetan gitu. Atau yang ditunjukin cuma fotokopi. Skripsinya juga yang ditunjukin cuma malah foto-foto yang nggak clear. Skripsinya minimal. Ya kalau ijazahnya malu mau ditunjukin, oke, skripsinya tampilin. Nih skripsinya. Diperiksa di situ. Nah, makin terbuka lagi. Bahwa dalam skripsi itu terdapat kertas-kertas yang beda tahun, ya, terdapat nama yang tidak konsisten, terdapat nama seorang profesor yang dulu dekan Fakultas Kehutanan namanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, pakai U ya Sumitro, yang ketika ditulis justru pakai Suemitro, itu kemudian diprotes sama putrinya. Nah, kalau ini putrinya sendiri namanya Mbak Aida Greenberry. Aida Greenberry itu ada di Australia. Ya, dia nge-tweet itu bukan nama ayah saya. Ya, tanda tangan ayah saya begini. Dan ketika tanda tangannya dibandingkan jauh banget dari api. Itu kan sudah jelas banget. Kalau itu yang mengatakan orang lain, oke. Ini putrinya yang kebetulan juga kuliah di Fakultas Kehutanan, ya, dan juga dia memiliki ijazah juga dengan tanda tangan ayahnya. Jadi clear. Gitu. Tapi kalau misalnya Lewi itu, Bapak pernah nyaranin nih ijazahnya Jokowi diperiksa di laboratorium forensik netral kayak di Singapura gitu. Ya. Masih relevan Pak? Mana relevan, apalagi makin relevan, apalagi dengan hasil lapor dalam negeri yang dipertanyakan semacam ini. Atau kalau minimal, kalau misalnya nggak mau, oke, kalau nggak mau, hasil ini saja. Itu yang kita challenge. Jadi mana? Kita lihat hasil uji dating 14-nya. Hasil uji dating 14 itu pemeriksaan carbon dating atas kualitas kertasnya. Hasil tintanya kayak apa? Kalau itu hand press, oke, mesin hand pressnya kayak apa? Mesin hand pressnya bisa diuji nggak? Kalau misalnya itu percobaan perdana, masih ada nggak yang kemudian bisa membuktikan kalau cetakan itu benar-benar dibuat dengan hand press? Kalau dia sekarang tidak bisa membuktikan lagi dulu dicetak dengan alat itu dan hasilnya bisa sama,
Kalau sekarang hasilnya adalah hanya bisa dilakukan dengan Microsoft Word, dengan printer laser atau printer .matic, inkjet, ya berarti failed hasil ini. Jadi ini banyak sekali failed. Karena apa yang kami lakukan itu kan sebenarnya penelitian yang ilmiah, pure science. Saya hanya menyatakan itu fake or not fake. Hasilnya itu wajahnya itu match or mismatch. Itu aja. Kalau ternyata malah sekarang diserang dengan gini, oke, kita uji secara ilmiah. Dan lagi-lagi saya tidak ada kepentingan apapun loh ya, apalagi politik. Jadi kalau itu mau diteruskan ya monggo. Kalau nggak diteruskan, yang penting apa? Masyarakat Indonesia tahu lah, gitu, terbuka gitu. Dan saya percaya, kalaupun nantinya sudah nggak ada lagi, kalau misalnya nanti ini kan terus berjalan, ya gitu. Dan terus ada temuan-temuan baru kayak Pak Kasmujo. Orang akan bisa lihat, kalaupun Mas ini nggak ada habisnya, nggak ada habisnya kalau semua orang malah menutupi. Semacam kalau orang ingat ya dulu yang namanya Nicolaus Copernicus ya, itu pun pernah mengungkapkan yang namanya teori bahwa bumi itu beredar melingkari matahari. Dan itu sempat, mohon maaf ini, sempat menjadi tolakan besar bagi Dewan Gereja waktu itu karena tidak sesuai dengan kepercayaan. Dia dihukum. Ya gitu, dihukum. Tapi akhirnya orang percaya kan? Oh iya ya, ternyata apa yang dikatakan Copernicus dulu benar. Sama yang dikatakan Galilei. Akhirnya terbukti. Sama juga yang dinikmati oleh masyarakat. Meskipun dulu yang namanya Nikola Tesla ya, itu yang sekarang terkenal dengan nama mobil elektrik, itu pun tidak pernah bisa menikmati ciptaannya karena dulu dia hanya menciptakan alat pembangkit tenaga listrik gitu loh. Tapi toh akhirnya orang ini pun juga saya percaya, kalaupun sekarang mungkin belum, teknologinya saja yang mungkin belum ya. Kayak dulu, kalau ini ada ilmiah lagi ya, kalau orang kan ilmiahnya gimana? Oke, misalnya kita pergi ke Mesir. Kita pergi ke dekat piramid Giza itu sekarang ada museum besar sekali, The Great Museum yang ada di sana. Dulu yang namanya Tutankhamun, dulu yang namanya Osiris, dulu yang namanya Farao, itu pun mungkin nggak mengira kalau sekian ribu tahun sesudahnya wajahnya akan bisa muncul kembali. Ya, dengan adanya teknologi scan yang sangat tinggi, kemudian dengan animasi, dengan AI, artificial intelligence itu bisa ditampilkan. Kenapa dulu museum itu belum dibuka? Karena teknologinya memang belum nyampe. Sama seperti ini. Mungkin kalau saya boleh menduga-duga, suudon lah gitu. Mungkin dulu yang merancang ijazah ini ya gitu, itu juga nggak nyangka kalau tahun 2025 ada teknologi namanya ELA, Error Level Analysis, ada teknologi namanya Face Comparison, ada teknologi namanya Face Comparator. Itu teknologi ini. Tapi kan ini kalau dari Bareskrim udah dinyatakan selesai ya prosesnya. Bapak akan menempuh apa nggak untuk Gini, kalau saya sekali lagi, saya nggak punya kepentingan apapun. Ya, nothing personal juga. Saya mempersilahkan teman-teman misalnya dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis untuk melakukan itu. Dan mereka yang saya dengar memang akan mempermasalahkan ini, akan menanyakan lah, mereka itu TPUA. Ya, mereka karena kan mereka sama aja laporannya ditolak, gitu kan, gitu. Dan ditolaknya tidak proper juga. Tiba-tiba mereka lapor, kok tiba-tiba itu diumumkan terpisah gitu. Kayak kita minta tolong, tolong ya gini-gini. Tahu-tahu yang kita minta tolong umumkan di tempat lain gitu. Aku nggak mau gitu. Ya kalau mau lapor ke sini dong gitu. TPUA minimal itu kalau dalam aturan di kepolisian kan dia mendapatkan progres laporan. Ya labjunya, laporan kemajuannya. Itu nggak pernah ada mulai dari Desember 2024 sampai dengan sekarang tahu-tahu ditolak gitu aja. Kan aneh gitu. Terakhir Pak, ini kan kemarin Bapak kita ketemu di Polda ya Pak. Siap. Bapak masih ada rencana dipanggil lagi nggak? Karena itu masih dilanjut. Ya saya nggak tahu, kabarnya kan begitu. Ya gitu. Atau jawaban saya ya nggak tahu kok nanya saya. belum ada kan juga masih ada teman-teman saya, Dr. Resmond juga belum dipanggil. Udah dipanggil sih tapi belum memenuhi undangannya. Tapi artinya gini, itu kan konon katanya mau digas karena yang di Bareskrim udah ditutup. Ini aneh lagi. Kalau orang tahu aturan, tahu peraturan MA nomor 1 tahun 56, ada proses hukum perdata yang masih jalan. Perdatanya selesaikan dulu yang ada di Solo, yang ada di Jogja, yang ada di Sleman maksudnya. Belum, baru yang kasus pidananya. Dan barang bukti yang ada di Bareskrim ini nggak bisa serta-merta begitu saja dipakai untuk di Polda Metro. Karena kasusnya beda. Di Bareskrim itu masih penyelidikan, yang ada di sini kalaupun nanti naik ke penyidikan, ini beda lagi. Dan yang ada di Polda Metro itu apa? Fotokopian juga kan gitu kan. Kemarin Kabid Humasnya kan menyatakan, Pak Ari itu menyatakan bahwa barang buktinya apa, ditanya sama teman-teman wartawan. Fotokopi. Nah kalau fotokopi nggak bisa dong. Harus benar. Makanya nggak ada nama terlapornya. Pasal di undang-undangnya juga salah. Beneran
laporkan. Ini ya, dan maksudnya jadi tersangka dan Ya nggak, kita ikuti saja, dan kalau itu misalnya yang dilaporkan tuh ada pasal pencemaran nama baik 310, 311 fitnah, atau katakanlah saya mau dilaporkan karena menghasut, wah 160 KUHP atau undang-undang ITE, itu mungkin masih kita hadapi dengan sampel. Tapi saya memang tidak mau dan tidak rela ya, apalagi kami, saya termasuk beberapa teman itu pembuat undang-undang ITE dulu perancang, dan kami tahu persis yang ada di naskah akademik seperti apa. Kalau tiba-tiba ada pasal selundupan, pasal 32 dan 35 di undang-undang ITE yang tujuannya bukan itu. Sama aja dengan ada seseorang yang kemudian dia dipidanakan karena mungkin dia nggak nabrak, tapi tiba-tiba dia dipidanakan menghilangkan nyawa seseorang yang hukumannya mahal. Sama ini, hukumannya pasal 32 dan 35 itu 8 tahun dan 12 tahun. Itu digunakan untuk sebuah objek elektronik yang ditransmisikan, kemudian dilakukan perubahan. Misalnya saya transfer kepada Mbak 1 juta, tapi saya ubah dulu bukti transfernya, screenshotnya jadi 10 juta. Nah, terus saya nagih suatu saat, Mbak itu aku transfer 10. Aku terimanya cuma 10 mas. Enggak, aku transfer. Nah itu saya malah yang kena. Karena saya sudah mengubah bukti yang benar menjadi tidak benar. Kebalikannya, ada orang punya bukti yang tidak benar, tapi kemudian dikirimkan ke saya, terus saya seolah-olah mengatakan ini asli loh. Gitu. Kayak yang kemarin ada kader partai itu dia mengatakan asli gitu. Padahal mungkin tidak gitu. Tapi kan yang bersangkutan udah ketakutan. Udah kemarin minta maaf ke Solo gitu. Ya itu terserah dia. Tapi pasal itu sebenarnya bukan delik aduan. Jadi harusnya polisi kalau benar-benar tajam ke semua hal ini, proses itu, karena itu bukan delik aduan, sudah mengunggah gambar, mentransmisikan gambar yang tanpa izin orang lain. Mau orang lainnya maafkan, tidak, tetap kena karena dia sudah mentransmisikan. Nah, kita lihat sekarang apakah polisi benar-benar netral atau objektif dalam hal ini atau enggak. Penutup Pak, harapan aja, penutup singkat aja. Harapan saya gini, kasus ini tidak akan terulang lagi, ya gitu. Karena apa? Jangan sampai kita pernah punya sejarah kelam, punya pemimpin atau bahkan berkuasa selama 10 tahun yang ternyata ijazahnya diragukan oleh musuh masyarakat. Iya. Apalagi, nah ini penting ini, simak baik-baik. Apalagi saya sering mengungkapkan dengan istilah tradisional. Kacang mongso ninggal no lanjaran. Artinya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jangan-jangan ada keturunannya yang juga berijazah nggak jelas juga dan sekarang masih memimpin republik ini. Nah, itu kata kuncinya nanti pada kasus yang lain.